DKM Masjid Al-Ikhlas. Yang kami hormati juga penceramah pada hari ini Ustaz Dr. Haji Al-Fatihah Iqbal Zahasman. Kemudian kepada tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian yang akan hadir dari jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas yang bahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai acara izinkan saya membacakan rundown pada pengajian akhir Ramadan 1440 pada hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Maulana. Yang ketiga, sambutan dari Ketua DKM Al-Ikhlas Ustadz Haji Muhammad Yusuf Syah. Yaitu kemudian acara inti tausiah dari Ustadz Dr. Haji Al-Fatihah Iqbal Zahasman. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Maulana kami persilahkan. Langsung untuk Bismillah. di sini aja. Sini tuh Ustadz. Iya. Biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. Haji Alfian Iqbal Zahasman SSI NCMA CDA. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya membacakan biografi narasumber pada hari ini. Nama dan gelar: Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfan, SSI, LCMA, CDAI. Lahir di Jember tanggal 25 Juni. Dan Ketua DKM dulu. Sebelum saya lanjut ke acara berikutnya, akan ada sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Yusuf Syah. Kami persilakan. Mohon izin, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfan, apa ini Ustaz? SSI, LCMA. Yang ujungnya saya agak susah bacanya Ustaz. CDAI. Alhamdulillah, marhaban bi hudurikum Ustaz di masjid kami, Masjid Al-Ikhlas Villa Dakotor. Mudah-mudahan ini awal dan seterusnya untuk bisa hadir ke tempat kami insyaallah. Barakallahu lakum. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para satis, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah perkenankan kita bermuajahah, berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan tarhib Ramadan yang insya Allah mungkin kurang lebih sepekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam juga kita senantiasa persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah dan syariat Allah dan Rasulnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mewakili pengurus Masjid Al-Ikhlas, kami mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh jamaah yang bisa hadir pada malam hari ini di acara tarhib Ramadan. Insya Allah nanti kita akan banyak menerima wejangan ilmu dari guru kita. Nanti diharapkan kepada seluruh jamaah untuk bisa berkonsentrasi dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab akan dibuka oleh panitia. Dimanfaatkan betul karena ini adalah momen di mana kita bisa menjas diri kita, mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan puasa dan memaksimalkan ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan. Saya juga mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Ustaz yang sudah menyempatkan hadir di masjid kita. Ini masjid kami sudah berdiri dari tahun 2001 ya Pak Haji ya. Beliau yang termasuk tokoh awal ya, Pak Haji Samsuri ya, yang paham betul sejarah tentang masjid kita ini. Kami hanya melanjutkan saja apa yang sudah diperjuangkan oleh orang-orang tua kita sebelumnya.
Juga mohon maaf jika dalam rangkaian acara kita malam hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia Ramadan yang dikomandai oleh Pak Nur Hidayat, ya. Terima kasih Pak Nur atas kesediaannya untuk mengomandoi kegiatan Ramadan kita tahun ini, dan kami berharap teman-teman panitia bisa bekerja dengan kompak bersama-sama untuk kemudian mensukseskan kegiatan Ramadan kita di masjid yang kita cintai ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Yusuf Syah atas sambutannya. Sebelum lanjut ke acara inti, izinkan saya membacakan biografi narasumber pada hari ini. Nama dan gelar: Dr. Haji Alfian Iqbal Zahaspan, SSI LCMA CDAI, lahir di Jember pada tanggal 25 Juni tahun 1983. Beliau pernah menjadi lulusan terbaik ketiga di Ma'had Ali Internasional Ilmu Hadis Darussunnah Jakarta pada tahun 2005 hingga 2009. Beliau juga merentaskan S2 dan S3 di Dar El Hadis Al Hasaniyah Universitas Al Qarawiyyin, Rabat, Maroko pada tahun 2010 hingga 2020, serta terpilih sebagai peserta daurah studi Islam untuk para imam dan dai online Universitas Al-Azhar Kairo, dan pernah menjabat sebagai ketua Asosiasi Dai dan Daiyah Indonesia wilayah DKI pada tahun 2021. Pengalaman dakwah: beliau pernah berdakwah di berbagai negara, contohnya Masjid Al-Ikhlas di Amsterdam, Masjid Al-Hikmah di Den Haag, Belanda, kemudian KBMI Paris, Brussels, Belgia, kemudian MT Araudo, Paris, Prancis, dan yang terakhir München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt di Jerman. Baik, untuk meningkatkan waktu, langsung saja kepada Ustaz Dr. Haji Alfian Iqbal Zahaspan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan shahra shiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yawma la yanfa'u man wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im wa tarham wa tahanan ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Yusuf selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Yang saya hormati Bapak Samsuri selaku Dewan Pembina dan Senior, ya, Masjid Al-Ikhlas. Yang terhormat juga Bapak Nur, Ketua Panitia Acara Tahlil Ramadan. Juga yang tidak kalah penting juga adalah Pak Amin yang selalu mengingatkan saya, Ustaz jangan lupa terus, ingetin berbagai kali beliau. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua panitia, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, saya senang diundangnya pertama kali karena saya niat kesini bukan untuk apa-apa, melainkan berbagi ilmu, saling mengingatkan, tawasau bil haqqi, dan juga niat menambah saudara. Nambah saudara, nambah rezeki, ya Pak ya. Nambah rezeki, insyaallah. Baik, rezeki itu bukan hanya duit ya, ilmu juga rezeki ya. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah sampai jam 9 saya akan
menyampaikan materi, insya Allah nanti dibuka tanya jawab. Kalau jam 9 masih ngoceh aja, tolong diingetin ya. Moderator, siapa namanya moderator ini? Hah? Ali, Ustaz. Ali. Ya. Ali bin Abi Thalib. Bukan. Ali bin siapa? Ali bin Haikal. Bin Haikal. Haikal Hasan wala Haikal Hasan dan Husain? Haikal. Baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sejatinya saya nggak perlu menyampaikan Ramadan itu apa yang dilakukan di Ramadan, nggak perlu. Bapak Ibu sudah paham, apalagi yang rambutnya putih-putih yang udah keriput-keriput semua ini udah paham. Ya. Kalau masih kecil-kecil kayak gini mungkin perlu ya, masih. Mestinya anak-anak TPA itu Pak Amin 180 datengin ke sini. Kalau sudah tua-tua ini ngapain saya ceramahin? Sudah paham itu ya, nggak perlu lagi ya. Nah, yang masih muda-muda itu yang perlu tahu Ramadan itu apa yang harus kita siapin. Ya. Saya nggak mau ceramah, saya cuma apa istilahnya, menstimulus ya, memotivasi, flashback Ramadan tahun kemarin 1445, sekarang 1446 Hijriah. Bapak Ibu, ya, Ramadan itu bentar lagi ya, sekitar 1 minggu lagi kurang lebih. Kita itu ibadahnya ngapain saja? Kalau Ramadan ngapain saja? Ayo, hah? Sahur, pikirannya sahur. Sahur. Sahur untuk apa sahur itu? Makan. Puasa. Ramadan itu pertama puasa, sebagaimana disampaikan oleh Qori tadi, oleh imam kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ketika Ramadan sama dengan puasa. Nah, nanti dengan puasa ada sahur. Ya, temannya sahur apa? Berbuka ya. Nah, itu. Selain itu apa? Selain itu? Hah? Halo? Terawih, betul, terawih malamnya. Selain itu apa lagi? Hah? Tadarus, kenceng banget itu, mantap. Tadarus. Di sini ada tadarus di sini. Oh, bagus itu. Bagus. Apalagi selain tadarus? Hah? Nikah? Waduh. Nikah ntar bulan Syawal, Pak, jangan Ramadan. Repot kalau Ramadan pas nikah ya. Syawal, kalau Syawal mah bebas sih, malam siang bebas ya. Kalau Ramadan puasa bahaya, Syaban itu bahaya. Apa tadi? Apa Bu? Iktikaf. Iktikaf. Mobil khusus ketika 10 ya malam terakhir. Selain itu apa lagi? Apa? Santunan ya. Santunan tadi sore ya. Oh besok hari Ahadnya. Bagus ya, santunan. Apalagi selain itu? Lebaran. Zakat, ya, wajib itu zakat fitrah. Sekalian zakat mal kalau sudah sampai nisabnya. Apalagi? Udah? Hah? Sholat, ya sholat sudah tadi, taraweh. Apalagi? Hah? Sudah? Lebaran. Sudah ya, cukup ya? Alhamdulillah. Sekarang tinggal kita perinci sekarang ya. Sebelum kita perinci, saya mau cerita. Ya, ada seorang Habib ya di Yaman sana. Ya, dulu satu zaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau pengarang kitab Sulamut Taufiq, Pak. Namanya Habib Abdullah bin Husain ya, bin Thahir. Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau punya kitab Sulamut Taufiq disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, nama kitabnya Mirqatus Su'ud. Sarah Sulamut Taufiq itu. Beliau ini ketika menjelang Ramadan, anak-anaknya dikumpulin. Pak, Bu, kalau menjelang Ramadan, ya, mau puasa besok dikumpulin tuh. Di sidang, rapat apa namanya? Hah? Rapat pleno, rapat paripurna. Di sidang anak-anaknya kumpul semua.
sama Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Entar lagi Ramadan nih. Apa yang sudah kalian siapkan? Ya. Jadi rapat itu, di apa? Ya, ditanyain satu-satu. Kamu apa rencana selama Ramadan ini? Oh, Abah, saya akan menghatamkan Quran 10 kali. Wah, mantap. Kamu? Wah, saya akan apa? Seterusnya. Semua tanyain satu-satu. Setelah ditanyain satu-satu, giliran ada satu anak tanya, Abah, kalau Abah ngapain? Kita di apa tadi? Di apa istilahnya tuh ya? Ditanyain laporan, ya. Program-programnya apa? Satu anak tanya, kalau Abah apa? Apa yang ditingkatkan di bulan Ramadan? Jadi Abahnya tuh pengen tahu, Ramadan ini bulan spesial. Apa agenda yang spesial? Kalau biasanya di luar Ramadan sebulan 2 kali, di luar Ramadan 2 kali, di Ramadan harus lebih. Itu yang diinginkan oleh abahnya. Sekarang anak nanya, kalau abah apa? 24 jam dalam sehari semalam, abah itu apa yang ditingkatkan? Kata abahnya, kalau saya nggak ada saya tingkatkan. Anaknya apa heran? Giliran kita aja ditanya-tanyain apa yang ditingkatkan. Ketika abah ditanyain nggak ada ditingkatkan. Apa jawab abahnya? Jawabannya, saya itu sudah full 24 jam sehari semalam itu full dengan ibadah, dengan ngaji, dengan ngajar, dengan zikir, dengan Quran, dengan sholat, dengan sedekah, sudah full. Kalau ada orang yang mau jual waktunya, saya beli katanya. Pak, kalau ada waktu orang punya jual, saya beli. Karena 24 jam itu sudah full dengan ketaatan. Itu. Gak bisa ditambah lagi, sudah mentok. Udah mentok sudah. Masya Allah, ibarat tinggi sekali ini ya. Luar biasa. Ibarat bangunan itu udah mau ke atas lagi sudah gak bisa, udah mentok. Itu Habib Abdullah, Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kitab Salamut Taufik itu, Masya Allah. Nah, sekarang kita, Bapak Ibu, kira-kira sudah punya program enggak? Nah, kalau belum, mulai sekarang ayo kita program. Targetnya apa ntar Ramadan ini? Ya, kalau mau jujur, nanti jawab masing-masing Bu, Pak. Ramadan tahun kemarin khatam berapa kali? Gak usah dijawab, jawab sendiri-sendiri, malu. Ramadan tahun kemarin berapa kali? Nah, kalau ada saya Ustadz cuma sekali, nah berarti tahun ini harus 2 kali. Alhamdulillah Ustadz, saya tahun kemarin 2 kali, sekarang harus 3 kali. Alhamdulillah Ustadz, saya 5 kali. Mana orangnya 5 kali di tahun kemarin? Acung tangan yang 5 kali. Apa ini ya tangan? Oh, gini ternyata. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab 4 itu, ya, Al-Madzhab Al-Arba'ah. Itu kalau Ramadan menghatamkan sehari 2 kali. Kalau di luar Ramadan, ya, contohnya hari apa nih? Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu mereka menghatamkan sekali, ya, sehari semalam sekali hatam, 30 juz. Kalau di Ramadan dalam sehari menghatamkan 2 kali. Jadi dari subuh, ya, sampai menjelang maghrib sekali. Maghrib sampai mau sahur sekali. Jadi sehari semalam 2 kali hatam. Kali 30 hari. Jadi berapa kali itu hatamnya? 60 kali. Itu Imam Syafi'i di sono, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu orang Palestina aslinya. Ya, orang Palestina lahir, dibawa hijrah sama ibunya ke Mekah, belajar bahasa Arab di sana. Kemudian ke Madinah, belajar ke Imam Malik. Kemudian ke Baghdad, belajar ke muridnya Abu Hanifah. Kemudian ke Mesir, ke Yaman dulu, ke Yaman. Setelah ke Yaman baru terakhir ke Mesir, meninggal di Mesir. Imam Syafi'i. Allah. Itu Imam Syafi'i ya, orang Palestina. Kalau Syafi'i daerah mana ini? Daerah mana ini, Pak? Seruan. Oh, Ciputat ya, anggaplah Ciputat ya. Kalau Syafi'i Ciputat nggak tahu saya berapa kali ya. Allah.
Kata guru saya minimal ya. Kalau Ramadan tuh jangan sampai nggak hatam sama sekali. Ya. Minimal lah sekali, masa nggak bisa? Masa nggak bisa? Sehari 1 juz nggak mungkin, nggak bisa ya. Nah, kalau punya azam pasti bisa. Ya. Insya Allah. Syukur-syukur bisa lebih dari sekali. Ya Allah. Kenapa? Kok para ulama itu kalau Ramadan menghatamkan sampai berkali-kali? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Pak? Bu? Halo? Bu? Hah? Hal antum namai? Nah, pakai bahasa Arab. Hal apakah antum kalian mai bersama saya? Nah, iya. Na'am Ustaz, ana ma'ak. Saya bersamamu. Nah, sekarang saya bertanya, Bu, kenapa para ulama itu kalau Ramadan baca Qur'annya berkali-kali? Halo? Tanya Bapak, Pak, kenapa kalau para ulama itu kalau Ramadan berkali-kali bacanya? Hah? Ganjarannya besar, betul. Pak, kenapa Pak? Hah? Halo? Kenapa ulama itu kalau Ramadan baca Quran berkali-kali? Hah? Nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran itu? Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pada waktu Ramadan. Ada lagi kenapa ulama berkali-kali baca Al-Quran? Karena Ramadan waktunya mendekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah, surat cinta dari Allah, pedoman hidup kita. Tadi sebutkan tadi, ya, hudan linnas, ya, hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini yang membedakan mana yang hak dan yang batil. Al-Quran. Dengan Al-Quran kita pahami, kita jalankan isinya. Jangan sampai KTP-nya Islam, Quran nggak tahu, isinya nggak tahu. Islam, korupsi, iya. Puasa, korupsi, jalan terus. Ya Allah, la ilaha illallah. Ayo, Ramadan ini targetkan berapa kali? Siap hatam 10 kali? Siap Ustaz, nggak yakin itu. Kalau sinya banyak nggak yakin gitu ya. Siap, insya Allah ya. Insya Allah harus ditarget, ya, ditarget. Ya Allah, semoga kita semuanya nanti bisa hatam Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Kapan lagi kalau bukan Ramadan ya? Kapan lagi? Setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka, pahala-pahala dilipat gandakan. Terus nggak mau baca Quran? Terus baca apa? Baca status susah, baca IG, baca Facebook, baca Trik, baca TikTok, YouTube. La ilaha illallah. Masya Allah. Kalau bisa puasa ya, Ramadan puasa, nggak buka medsos. Ya. Syukur-syukur HP-nya ditaruh di peti. Repot Ustaz jemput anak, nah, ya. Gunakan seperlunya. Jangan sampai lebih banyak pegang HP daripada pegang mushaf. Itu kebalik. Ya Allah. Pinginnya orang tua itu anaknya hafal Quran, hafid Quran, tapi ibunya bapaknya lebih banyak pegang HP daripada pegang Quran. Jadi kalau nanti pengen rumahnya itu hidup Ramadan, hidup dengan Quran, datang ke ruang tengah, ruang keluarga, buka mushaf, baca yang kenceng. Nggak usah nyuruh anak, baca Quran Ramadan, nggak perlu. Buka langsung. Nanti anak juga ikut, istri ikut, atau istri yang baca, suaminya yang ikut. Oh, kenapa kok tumben baca Quran di ruang tamu? Oh, ternyata sedang Ramadan. Masya Allah, berkah. Rumah yang dibacakan Quran berkah. Ada satu ulama ya, pernah berkata begini, tidak ada satu jengkal pun di rumah saya itu yang tidak saya bacain Quran, yang tidak saya sholatin. Itu ulama. Jadi rumahnya itu Pak, mungkin ya anggaplah lantai 2. Jadi lantai bawah, lantai 2 itu semuanya pernah dibuat tempat sholat, kecuali toilet. Ya, toilet nggak boleh. Ya. Sholat Pak, baca Quran di sana. Ya. Berkah rumahnya. Nah, sekarang kita bertanya, rumah kita mana tempat yang sudah pernah kita sholat di kita baca Quran? Ya. Pindah-pindah biar berkah. Baik. Alhamdulillah.
Gak kerasa sudah, tinggal 10 menit lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya, Al-Ikhlas tadi disebutkan, saya pernah di Al-Ikhlas Pak, Bu, di Amsterdam tahun 2015 waktu itu safari dakwah di sana. Di Amsterdam itu ada masjid punya kita namanya Masjid Al-Ikhlas. Kalau di Den Haag namanya Masjid Al-Hikmah. Itu masjid kita. Masya Allah, suasana puasa ya Ramadan di luar negeri itu beda dengan di sini. Jauh lebih nikmat di sini, lebih syahdu. Ya, di sana ya sekedar komunitas diaspora saja. Bersyukur kita yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Baik. Jadi tarhib Ramadan. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan doa. Ini jarang disampaikan oleh para penceramah ini. Doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat. Ini hadisnya dhaif, tapi nggak apa-apa kita pakai. Doanya apa Ustaz? Doanya ini, Allahumma ya Allah, salim, ya, salimni di Ramadan, wasallim Ramadana li, wasallimhu li mutaqabbala. Pernah dengar gak Bu? Belum pernah dengar. Alhamdulillah, baru sekarang dengarnya. Artinya apa Ustaz? Nabi mengajar para sahabat, Allahumma ya Allah, salim ini Ramadan. Ya Allah, Ramadan itu ya Allah, berikan saya taufik untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh. Seperti yang tadi sampaikan, tarawih, puasa, buka, sahur, tilawah, sedekah, zakat, dan seterusnya, itikaf. Yang kedua, wasallim Ramadhanani. Ya Allah, selamatkan Ramadan dari keburukan saya. Jangan sampai Ramadan tiba, saya nggak puasa. Ramadan tiba, saya nggak baca Quran, malah maksiat. La ilaha illallah. Mestinya buka mushaf, buka TikTok. La ilaha illallah. Lihat aurat, lihat video-video nggak senonoh. Jadi Nabi itu mengajarkan seperti itu. Jangan sampai saya menodai kesucian bulan Ramadan. Ramadan itu ibarat tamu agung. Pak, Bu, kalau ada tamu, ya, WhatsApp, tamu agung yang kita hormati, orang tua, guru, ya. Assalamualaikum, saya mau ke rumah besok. Kira-kira kita bersih-bersih rumah apa enggak? Dirapiin nggak rumah kira-kira? Dirapiin tuh. Ada tamu agung, orang tua mau datang, mertua mau datang, dibersihin. Nggak perlu dicat rumahnya. Kenapa? Karena itu kewajiban. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Itu bukan sekedar budaya, kewajiban dalam Islam. Kalau ada tamu, wajib diservis selama maksimal 3 hari. Kalau 4 hari masih di rumah kita, suruh cari makan sendiri. Kita nggak wajib menservis. Ini tamu apa numpang ini? Baik. Lah tamu kita ini bukan 3 hari, tapi sebulan, 30 hari. Nah, ini pengecualian tamu ini ya. Apa yang kita muliakan dari Ramadan ini? Ya kita servis Ramadan dengan amal-amal soleh. Kita tutup pintu-pintu maksiat. Nah, itu cara menghormati tamu kita, yaitu tamu agung bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak katanya tadi, kata Pak DKI tadi ya. Kalau di Maroko bukan Mubarak, Syahrul Abrok. Abrok itu afdol, terpaling berkah abrok, ala wazan afdol. Alhamdulillah saya pernah di Maroko Bapak Ibu, satu kampus dengan UAS, Ustadz Abdus Somad. Cuma bedanya beliau 2004-2006, saya 2010 sampai 2020. Saya pulang pas COVID selesai S2 S3. Alhamdulillah. Tetap yang lebih nikmat tuh ya Ramadan tuh di
di Indonesia tanah air. Kenapa? Banyak bakwan sama gorengannya. Ada tempe mendoan, di sana nggak ada, susah. Ada pun mahal itu. Segini tempe 25.000 itu. Di Belanda apalagi ya. Syukur bisa puasa di sini tuh. Allah. Di luar negeri ada bakwan, kurma nggak laku itu. Yang diambil dulu bakwan itu. Ini yang tahu yang pernah keluar negeri, pernah tinggal luar negeri itu tahu. Bakwan tuh soal rebutan. Allah, la ilaha illallah. Ini intermezzo saja ya. Alhamdulillah. Saya punya buku ya. Saya punya buku diterbitkan oleh Gramedia. Nah, mungkin ada di Gramedia, di toko online juga ada. Ramadan bersama Rasul. Itu bisa dicari itu. Harganya 80 kalau nggak salah. Sekarang udah turun. Itu diterbitkan sebelum saya pulang. Terbit tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum Covid. Di saya nggak ada stoknya, ada di bukunya. Itu di sana lengkap. Saya membahas tentang sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan pasca Ramadan. Insya Allah sana semuanya lengkap insya Allah. Di sini kesempatan ini saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk apa? Tarhib. Tarhib itu artinya menyambut, dari kata rohaba yurahibu tarhiban. Orang Arab itu kalau kedatangan tamu apa yang disampaikan? Jadi ucapan apa? Kalau ada tamu datang, orang Arab di sini bicara apa? Menyebutnya Ahlan. welcome, itu orang Inggris. Hah? Ahlan wa sahlan, apa lagi? Marhaban, ya. Ahlan wa sahlan marhaban ya habibi. Kan gitu. Peluk. Ya. Kalau Arab itu peluk kan, Pak. Udah kita nggak biasa, ya. Kalau kita salaman, kalau orang Arab peluk. Kalau di Maroko peluknya sampai 6 kali, Pak. Kanan 3, kiri 3. Kalau nggak percaya ke Maroko, itu budaya orang Maroko itu. Ya. Cipiki. Masya Allah. Kita labas saleh, bikhair. Gimana kabarnya? Sehat, gimana? Jadi kalau nggak cipika-cipik itu tidak menghormati. Jadi cara menghormati orang Maroko dan Arab rata-rata itu berpelukan. Cipika-cipiku biasa. Tapi sama-sama laki-laki, Pak ya. Sama perempuan nggak boleh, ya. Haram. Bukan mahram. La ilaha illallah. Jadi marhaban, ahlan wa sahlan, ya. Marhaban. Nanti bikin tuh, Pak, Al-Ikhlas. Bikin spanduk nih, itu sudah ada itu. Oh, subhanallah, keren ini. Marhaban. Tapi kalau malam nggak kelihatan. Kasih lampu, Pak. Biar kelihatan disorot marhaban, ya. Nggak apa-apa, bagus ya. Masjid ini kasih lampu kayak masjid jangan kalah sama kafe. Kasih lampu kecil-kecil itu kayak kafe, merah ya, pelangi, tapi bukan LGBT, bukan ya. Kasih biar meriah. Ya, ini masukan buat DKN. Kasih itu. Pintu gerbangnya kasih lampu hiasan khusus Ramadan. Biar meriah. Dalam rangka menyambut tamu agung bulan suci Ramadan. Senang anak-anak kecil itu, senang itu. Oh, indah masjidnya ya. Insya Allah. La ilaha illallah. Insya Allah. Yang terpenting lagi sebelum saya tutup, Bapak Ibu, kita senang. Pasti orang beriman pasti senang dengan datangnya Ramadan, pasti. Kalau hati kita nggak senang, berarti ada kemunafikan dalam hati kita. Na'udzubillah. Hanya orang munafik yang nggak mau Ramadan itu. Orang munafik. Kalau orang beriman senang banget. Alhamdulillah. Nabi itu 2 bulan sebelum Ramadan tiba, Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan Nabi sudah kangen. Rindu, ya Allah, berkahi umur saya Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan umurku ke bulan Ramadan. Itu Rasulullah. Rasulullah mewariskan kerinduan kepada bulan suci Ramadan. Kenapa? Siapa yang nggak tahu bulan Ramadan? Masya Allah. Ya. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, sehat rekeningnya. Nah, bisa nanti kita mengisi bulan suci Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir adalah saya punya usul, punya saran. Diterima alhamdulillah, nggak diterima nggak apa-apa. Ada beberapa hamba Allah kalau Ramadan itu tutup warung. Ini saran ya, diikutin nggak apa-apa, nggak diterima nggak apa-apa, juga saran. Ya. Ada di Jakarta Barat itu mertuanya teman saya. Kalau Ramadan dia punya showroom mobil.
Tapi kalau Ramadan tutup, terus ngapain Ramadan? Fokus beribadah. Katanya apa? Saya sudah menyimpan cukup selama 11 bulan. Uang untuk apa? Untuk kehidupan saya, keluarga saya, cukup. Ramadan saya tutup. Saya fokus baca Quran, fokus puasa, fokus zikir. Gak mau fokus yang lain. Dan 10 hari terakhir beliau mana? Umroh ke Masjidil Haram. Uangnya disimpan umroh. Kalau punya uang lebih Pak, akhir Ramadan umroh. Enak. Buat apa duit kita? Simpan-simpan. Ya Allah, nggak dibawa mati. Ini sekedar saran bagi yang sudah kaya, yang rekeningnya 300 T. Apa T? Hah? Terlalu. Kalau masih ya Ustaz saya perjuangan besar, ya sudah buka nggak apa-apa, asalkan jangan kedodoran ibadahnya. Ya biar begitu ya sudah banyak kaya, sudahlah libur dulu ya, Ramadan itu libur bagi yang sudah kaya ya. Tapi orang itu nggak ada yang merasa sudah kaya, kurang terus. La ilaha illallah. Baik, sudah jam 9 lebih 2 menit. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa dibuka tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz Haji Dr. Alfian Iqbal atas tausiahnya, yaitu salah satunya kita harus bisa memanfaatkan momentum di bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan. Salah satunya dengan mendekatkan diri dengan baca Al-Quran dan lain-lainnya. Baik, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, yang mau bertanya bisa langsung angkat tangannya ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham semuanya. Ya, alhamdulillah. Ya. Saran saya Bapak Ibu, ya, supaya ibadah kita diterima. Ya. Tadi saya sampaikan beli buku, baca. Kalau enggak, nanti tanya ke Ustadz hal-hal apa yang membatalkan puasa. Membatalkan itu bukan hanya sekedar nggak makan, nggak minum ya. Ghibah juga membatalkan. Secara fikih sah puasanya, asal nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, sah. Tapi kemudian siang bolong ngomongin orang itu batal. Batal apa ya? Pahalanya batal. Secara tasawuf batal. Secara fikih nggak batal. Belajar nanti ya. Zakat belajar ya. Belajar. Karena kalau tanpa ilmu nggak bisa ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang banyak buku-buku tentang Ramadan banyak ya. Salah satunya buku saya tadi itu Ramadan bersama Rasul, terbitan Quanta. Quanta ini anak perusahaannya Gramedia. Covernya warnanya hijau, bulan sabit. Ada itu di internet, ada, tinggal buka aja Google. Ramadan bersama Rasul, Alfian keluar itu. Silahkan. Itu bukan promosi ya, karena saya sudah nggak pegang lagi ya. Promosi kebaikan, silahkan ya. Belajar, alhamdulillah, supaya ibadah kita berkualitas, masya Allah. Duhanya jangan ditinggalin, ya. Witirnya, ya. Sholat qiyamul lail. Ya. Kalau di masjid ini berapa masjid ini kalau taraweh? 12. 11. Taraweh itu 11 atau 23 yang betul? Apa 20? 11 atau 23? Tarawih itu yang betul 11 atau 23? Sini 11, sana 23. Halo? 8. Itu klasik Ustaz, itu berantem ya Ustaz. Nah, itu yang berantem. Sekarang sudah nggak ada yang berantemnya. Di Maroko berapa tarawih? Di Maroko 16. Beda lagi. Jadi tarawih itu tidak ada bilangan yang khusus. Ada. Nabi mengatakan tarawih 11 nggak ada, 23 kan?
Tidak ada batasan tarawih itu. 2 rakaat setelah Isya itu tarawih. 24 tarawih. 100 pernah di Madinah itu 36. Zaman Imam Malik dulu 36. 36 rakaat di Madinah dulu. Bapak Ibu mau tarawih 100 boleh. Gak ada batasan. Gak ada batasan. Jadi jangan ribut. 11 kalau nggak 11 bid'ah. Kalau nggak 23 nggak sunnah. Yang berantem itu yang nggak sunnah ya. Nggak usah berantem. Ya. 11 oke, 23 oke semuanya. Ya. 36 juga oke kalau siap. Mana imam tadi imam? Kabur imam. Ya. Allah. Begitu ya. Alhamdulillah. Ya terakhir saya mohon doa untuk istri saya. Istri saya lagi di rumah sakit. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan semoga jamaah-jamaah masyarakat ikhlas yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan. Amin. Dan mengisinya dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa mutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tanfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القمر بوجه الكريم وآله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بجاه المختار صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Alvin Iqbal atas doanya. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, pada malam hari ini kita telah sampai di penghujung acara. Di sini saya izin untuk menutup acara. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.